وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sekarang kita lihat terlebih dahulu keterangan para perawi ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkenal, beliau sudah masyhur. Itu sahabat Nabi, hafidhus sahabah. Yang mana beliau menetap di Madinah, tabaqatnya adalah sahabat Nabi dan predikatnya sahabat Nabi. Kemarin sudah kami sampaikan kalau predikatnya itu sahabat tidak perlu lagi dicari siqah atau tidak siqah. Karena sahabat itu rekomendasinya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang meriwayatkan dari Abu Hurairah di sini Muhammad ibn Sirin, negeri beliau di Basrah, tabaqatnya beliau wasatut tabi'in, yaitu tabi'in yang tengah-tengah. Tabi'in yang tengah-tengah ini maksudnya apa? Dia dari segi usia tidak muda dan tidak tua, sehingga beliau masih mendapati sebagian besar sahabat, tetapi sebagian lagi riwayat-riwayatnya lebih banyak diambil dari para tabi'in yang lebih senior. Kalau tabi'in yang senior, tabi'in senior atau kibarut tabi'in namanya, sebagian besar riwayatnya dari para sahabat, kecil jumlahnya, kuantitasnya. Tabi'in senior itu meriwayatkan dari tabi'in yang lain, kecil. Kalau tabi'in yang wasat, tabi'in yang tengah-tengah, sebagian riwayatnya dari sahabat, sebagian juga dari tabi'in yang lain. Adapun tabi'in yang muda, itu sigharut tabi'in, sebagian besar riwayatnya didapati dari tabi'in yang lebih senior, hanya sedikit sekali mereka mendapatkan riwayat yang langsung dari sahabat Nabi. Itu sighar tabi'in. Jadi perbedaannya di situ. Nah, yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin adalah Hisham bin Hasan. Beliau juga berada di Basrah, tabaqatnya sighar tabi'in, artinya lebih muda dia daripada Muhammad ibn Sirin. Karena masih mendapati sahabat Nabi, masih mendapati riwayat langsung dari sahabat Nabi, maka berkesempatan untuk menjadi tabi'in. Tetapi keutamaannya tidak sebagaimana Imam Muhammad ibn Sirin, karena kesempatannya untuk bertemu dengan para sahabat hanya sedikit sahabat yang beliau dapati. Kemudian predikatnya thiqah. Dan perlu diketahui Hisham ibn Hasan ini adalah athbatun nas fi ibn Sirin. Dia spesialis hadisnya Ibnu Sirin, murid utamanya Imam Ibnu Sirin. Nah, kalau antum lihat di sini sanadnya kuat nih, dari Hisham bin Hasan dari Muhammad bin Sirin, itu kuat itu. Tetapi nanti lihat di bawahnya gitu loh. Nanti lihat di bawahnya. Nah, yang di bawahnya sebelumnya Zaidah bin Qudamah. Beliau perawi yang berada di Kufah. Kemarin sudah kita lihat data diri beliau di Kufah. Tabaqatnya kibar atba'ut tabi'in. Tabaqat yang senior dari atba'ut tabi'in. Ini periode yang ketiga kan, dari 3 kurun mufaddalah itu. Sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Nah, atba' tabi'in itu nanti juga dibagi menjadi 3, yang senior, yang tengah-tengah, dan yang junior. Yang kibar, tengah-tengah, kemudian yang sighar. Thiqah thabat sahibu sunnah, sudah kita baca kemarin predikat jarh wa ta'dilnya, dia thiqah, kemudian kuat. Sahibus sunnah, beliau pakar di dalam hal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meriwayatkan dari Zaidah bin Qudamah, Husain ibn Ali al-Ju'fi, sama berada di Kufah, tabaqatnya sighar atba' tabi'in, ini wafat tahun 204 Hijriah. Predikatnya thiqah abid. Secara sekilas sepintas ini antum melihat rangkaian sanad ini thiqah. Sanadnya sahih enggak? Sahih sanadnya. Hadisnya diterima enggak? Sepintas ini layak diterima. Sekarang banding
Ini analisa sementara ya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Sekilas tidak nampak masalah, tidak nampak kelemahan di dalam sanad hadis ini. Tapi kalau antum bandingkan dengan riwayat yang ini, jadi antum telaah, lakukan penelusuran, tadi ada di dalam kitab apa? Al-Mu'jam Al-Awsat. Kalau mau lihat kitabnya saya perlihatkan dulu. Nah, ini kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Halaman pertamanya ini disusun oleh Al-Hafidh Abul Qasim Sulaiman ibn Ahmad At-Tabrani, atau dikenal dengan Al-Imam At-Tabrani. Ini kitabnya. Kemudian ditahqiq atau diedit, proses editingnya itu dilakukan oleh dua orang di sini, Abu Mu'ad Tariq ibn Awadillah dan kemudian Abul Fadl Abdul Muhsin ibn Ibrahim Al-Husaini. Nah, di halaman berapa hadis ini ada? Hadis ini ada di halaman 219. Ini nomor hadis yang 718. Qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Abul Hammam Al-Walid ibn Syuja' qala haddatsana Husain ibn Ali Al-Ju'fi an Zaidah an Hisham ibn Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala qulna ya Rasulullah nufdi ila nisa'ina fil jannah qala i walladhi nafsi biyadihi innar rajula la yughdi fil ghadati al-wahidati ila mi'ati adra. Sama hadisnya. Jadi yang saya kutip tadi nggak ada pemalsuan kan? Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi nggak dipotong-potong. Nah, oke. Kita kembali kepada slide pembahasan. Taib. Nah, sekarang kita buka lagi kitab-kitab hadis yang lain, lakukan penelusuran. Ini yang dinamakan dengan takhrij. Takhrij hadis itu melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan hadis yang sama dengan jalur-jalur yang berbeda. Setelah ditelusuri, dapat di dalam Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli. Di dalam Musnad Abi Ya'la ini, Al-Imam Abu Ya'la Al-Mausuli meriwayatkan qala haddatsana Abul Hammam qala haddatsana Hammad ibnu Usamah qala haddatsana Hisham ibnu Hasan an Zaid ibn al-Hawari an Ibni Abbas. Bisa dilihat antum bedanya dari yang pertama tadi? Oh, belum selesai ya. Kita baca dulu sampai matannya habis. Qila ya Rasulullah, kata Abdullah ibn Abbas, ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anufdi ila nisa'ina fil jannah, apakah kita masih bisa berhubungan dengan istri-istri kita di surga, kama nufdi ilaihinna fid dunya, sebagaimana di dunia ini kita berhubungan dengan istri-istri kita. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang mana jiwa Muhammad di iyatnya, di genggaman tangannya, innar rajula la yufdi bil ghadatil wahidati ila mi'ati adra, sungguh seseorang itu masih bisa berhubungan di pagi harinya itu dengan 100 bidadari. Sama ya matan hadisnya ya. Matan hadis yang sama, tapi lihat rangkaiannya ini. Ini Hisham bin Hasan ngeriwayatkan dari siapa? Zaid ibn al-Hawari. Tadi sebelumnya Hisham bin Hasan meriwayatkan dari siapa? Muhammad bin Sirin. Ada perbedaan di sini. Hisham bin Hasan meriwayatkan dari Zaid ibn al-Hawari, dan Zaid ibn al-Hawari meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Dari sini ada perbedaan. Masalahnya di mana di sini? Masalahnya Hisham bin Hasan ini dapat hadis ini dari siapa? Gitu loh. Hisham bin Hasan mendapatkan hadis ini dari siapa? Kata Husain ibn Ali Al-Ju'fi, Hisham ini dapatnya dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Kata Hammad ibn Usamah, enggak, Hisham dapatnya ini dari Zaid ibn al-Hawari dari
Abdullah bin Abbas. Sampai sini sudah bisa dilihat perbedaannya? Mulai tergambar nggak masalahnya? Sudah mulai tergambar ya permasalahannya ya. Artinya kita harus menentukan ini Hisham ngambil hadis ini dari siapa. Emang masalah Ustadz kalau dia ngambilnya dari fulan atau dari fulan? Masalah. Kenapa? Nih, untuk sanad yang kedua, Zaid ibn al-Hawari ini sighar tabi'in yang dhaif. Gitu loh. Di Basrah. Nah, jadi kalau nanti yang terbukti, jalur yang terbukti benar itu adalah jalurnya Hisham bin Hasan dari Zaid ibn al-Hawari, maka ini adalah periwayatan yang dhaif. Gitu loh. Tapi kalau terbukti yang benar adalah Hisham bin Hasan dari Muhammad bin Sirin, maka nggak jadi masalah ini hadis. Nah, gambarannya ada di sini. Ini bagannya nih. Ya, lihat. Husain bin Ali al-Ju'fi meriwayatkannya dari Zaidah bin Qudamah dari Hisham bin Hasan. Dan ternyata Hisham bin Hasan menurut Husain bin Ali al-Ju'fi dan menurut Zaidah bin Qudamah dia dapatnya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Tapi menurut Hammad bin Usama tidak, Hisham bin Hasan ini dapatnya dari Zaid ibn al-Hawari, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah. Kira-kira menurut antum, yang antum menangkan ini jalur yang sebelah sini atau jalur yang sebelah sini? Antum memenangkan jalurnya yang Husain bin Ali al-Ju'fi? Ya. Yang memenangkan jalurnya Hammad bin Usamah ada nggak? Nah, apa-apa, kita belajar berijtihad ini. Oke, deal, cukup. Berarti hanya ada yang memenangkan jalurnya Husain bin Ali al-Ju'fi ya? Ya, nggak ada yang memenangkan jalurnya Hammad bin Usamah. Nah, sekarang saya minta dalil. Kenapa? Kenapa senyum-senyum? Hah? Kenapa? Ya, karena jalurnya siqah semua. Ini yang dimenangkan. Yang di sini gara-gara ada yang dhaif, jadi antum kalahkan di sini. Begitu pertimbangannya ya. Ini yang siqah itu yang di atasnya Hisham bin Hasan. Yang menjadi problem bagi kita yang di bawahnya Hisham bin Hasan ini, gitu loh. Yang menjadi problem di sini yang di bawahnya Hisham bin Hasan, mana yang benar? Gitu. Antum nggak lihat nih, Hammad bin Usamah dengan Husain bin Ali al-Ju'fi ini satu tabaqat enggak? Coba sekarang kita bandingkan Hammad bin Usamah dengan Husain bin Ali al-Ju'fi. Abu Usamah Hammad bin Usamah Kufah ya. Catat nih, yang bawa catatan catat. Dia berada di Kufah. Satu. Kita sama-sama analisis. Kemudian tabaqatnya sighar atba' tabi'in. Saya lupa ngasih ininya. Tahun wafatnya. Sighar atba' tabi'in dan kemudian thiqah. Sama-sama thiqah dia dengan Husain bin Ali al-Ju'fi. Sekarang lihat, Husain bin Ali al-Ju'fi di Kufah, kemudian sighar atba' tabi'in, tabaqatnya sama ya. Predikatnya thiqah, sama-sama thiqah dua-duanya. Wafatnya 204 Hijriah. Berdekatan atau berjauhan tahun wafatnya antara Hammad bin Usamah dengan Husain bin Ali al-Ju'fi? Berdekatan. Artinya kalau berdekatan dia satu tabaqat, satu letting, gitu loh, satu kelas. Kemudian sama-sama di Kufah. Sampai di sini sudah mulai tergambar atau belum? Belum ya? Belum.
Antum lihat Hammad bin Usamah, Husain bin Ali al-Ju'fi sama-sama di Kufah dua-duanya. Tabaqatnya sama, tahun wafatnya berdekatan, artinya dia masih satu angkatan. Untuk meriwayatkan hadis ini, Hammad bin Usamah dari Kufah ketemu sama Hisham bin Hasan. Di mana Hisham bin Hasan tadi? Di mana? Di Basra. Jauh-jauh nih beliau rihlah dari Kufah datang langsung ketemu sama Hisham bin Hasan. Riwayatkan dari Hisham bin Hasan, wahai Hisham, dari mana engkau meriwayatkan hadis ini? Kata Hisham, dari Zaid, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah. Begitulah yang disampaikan Hammad bin Usamah kepada murid-muridnya. Tapi Husain bin Ali al-Ju'fi ada di Kufah, tabaqatnya sama Hammad bin Usamah. Untuk meriwayatkan hadis ini, Husain bin Ali langsung ke Hisham bin Hasan enggak? Dari mana beliau ada perantaranya? Dari Zaidah. Mulai tergambar masalahnya di sini. Kira-kira mana yang antum menangkan? Punya Hammad atau punya Husain? Hammad. Kenapa punya Hammad? Karena Hammad langsung ketemu. Langsung ketemu sama orangnya. Husain bin Ali al-Ju'fi nggak ketemu langsung sama Hisham. Ketika nggak ketemu langsung sama Hisham, dia hanya mengandalkan berita yang datang dari Zaidah bin Qudamah saja. Nggak cross check. Ustadz, dari mana antum tahu kok Husain bin Ali nggak cross check? Kita dapati riwayatnya di dalam kitab Sifatul Jannah miliknya Al-Imam Ibnu Abid Dunya.